Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh, tidur dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuh, Tuhan mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum. Ada data. Di mana itu Bang? 2 Samuel berapa Bang? Abang jangan 2 Samuel 12 ayat 11 12 kau buka. Ya, 2 Samuel 11 ya. 2 Samuel 12. 12. Bentar. Ayat 11 12. Baca keras-keras. Beginilah firman Tuhan. Ayo baca. Nah, sini ada judulnya nih Bang. Abang nggak baca judul? Tahu Bang. Saya tahu kronologinya itu dimulai dari pasal 11. Dari mulai Daud ngintip cewek mandi. Ya. Baca itu. Kau nggak usah ngajarin saya soal Bible Bang. Nah, tahu ya Bang. Udah. Saya lebih hafal Bible daripada pendeta manapun. Saya paham itu. Jadi ceritanya itu, Daud ini ya lagi berjalan-jalan di atas sotoh, kau buka dari pasal 11. Lalu dia melihat istrinya Uria, yaitu Betseba itu sedang mandi. Lalu Daud mengingini. Nah, ketika istrinya Uria itu hamil oleh Daud, maka Uria disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat supaya terbunuh. Atas perbuatan itu Tuhan murka. Di 2 Samuel 12 ayat 8, telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri-istri tuanmu ke pangkuanmu, dan orang Israel dan orang Yehuda. Kalau masih belum cukup akan kutambah lagi ini dan itu. Nah, di ayat 11-12-nya, di situ Tuhan mengancam Daud akan mengambil istri-istri Daud untuk dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Baca baik-baik, nggak usah ngajarin saya soal Bible. Bible ada di kepala saya. Ya itu kan Daud, bukannya Tuhan Kristen kan gitu. Gimana sih? Itu yang punya rencana itu Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dengar. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau, Daud, melakukan hal itu, maksudnya melakukan perzinahan dengan Betseba itu secara sembunyi-sembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jadi Tuhan menghukum Daud dengan cara istrinya diambil untuk di tempat umum. Pertanyaannya itu Tuhan, bro, dengerin. Pertanyaannya itu Tuhan siapa yang nyuruh kayak gitu? Itu Tuhan siapa? Itu kan Daud yang ngomong seperti itu. Daud. Bukan Daud, itu Nathan. Nathan menyampaikan firman Tuhan kepada Daud. Kau paham Bible enggak sih? Berarti Nathan yang menampilkan seperti itu, bukan perkataan Tuhan. Semana berarti bukan firman Tuhan dong itu. Nathan membawa firman Tuhan disampaikan ke Daud. Makanya bunyinya beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan kepadamu. Gimana sih orang? Tuhan itu. Tuhan memerintahkan Nathan untuk ngomong sama Daud. Paham enggak? Itu kan ini orang. Bro, pertanyaannya itu Tuhan siapa yang berfirman, bro? Ya karena kesalahan Daud itu makanya Tuhan marah. Iya, itu Tuhan siapa itu? Tuhan siapa itu? Iya, bukan Tuhan yang memperkosa macam mananya. Itu kan Tuhan siapa? Tuhan memperkosa siapa? Yang bilang Tuhan memperkosa siapa? Yang saya katakan Tuhan mau mengadakan adegan
seks di tempat umum. Apa bedanya Tuhan dengan sutradara film porno kalau begitu? Di mana Tuhan mengadakan seks? Abang ini salah pengertiannya itu. Tuhan mau mengadakan, bukan Tuhan pelakunya. Tuhan itu dalangnya, sutradaranya. Gimana sih? Tuhan yang jadi sutradara adegan prot-prot di tempat umum itu. Salah Bang itu ngertikannya Bang. Salah. Kalau kau baca dulu lah, coba kau baca. Bacalah kalau saya salah bacalah. Iya, itu kan Nathan itu berbicara kepada Daud seperti itu karena Daud sudah mempunyai kesalahan. Ya, jadi di firman Nathan sama yang Daud. Yang Nathan itu firman Tuhan bukan? Ya firman Tuhan mengatakan kalau dia lagi salah, maka istri-istri Daud akan diambil sama orang, bukan Tuhan yang kikuk-kikuk. Yang bilang Tuhan kikuk-kikuk siapa ini kok nggak paham-paham dari tadi? Tuhan yang jadi sutradara di situ, bukan Tuhan yang kikuk-kikuk. Tapi abang bilang tadi kan Tuhan Anda kan seperti itu yang menyuruh. Nah, ya memang. Ya karena kan nggak ketaatan Daud, makanya Tuhan marah, makanya diambil. Kan udah saya bilang dari awal bahwa Tuhan menghukum Daud dengan cara istrinya diambil dijadikan aktor pemain seks di tempat umum, kan begitu? Ya betul Bang. Nah, berarti apa bedanya Tuhanmu dengan sutradara film porno? Lah, salahnya Tuhan, apa salahnya macam mana Bang ini? Tuhan yang maha suci tapi perbuatan cabul, gitu. Ya sesuai juga dengan jadi boleh punya abang Tuhan seperti itu. Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum boleh ya, Tuhan. Kalau firmannya dia parah. Lanjut Bang Adi, ini udah parah ini Bang Adi. Apa apa bedanya Tuhanmu dengan sutradara film porno kalau begitu? Bang Juma lanjut Bang Juma. Saya udah cukup. Berarti betul yang di Al-Quran itu mengatakan dalam As-Safat ini ya, ayat 32 ini. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang sesat. Berarti kalian orang sesat lah semua ya. Nah, bedanya orang gini Bang. Bedanya gini, kalau di Islam orang itu disesatkan karena ada sebabnya. Iya memang ya kan? Karena dia, bentar Bang. Karena dia, dengar dulu Bang. Karena dia sudah diberi peringatan tetapi dia tidak mau mengikuti, maka Allah membiarkan mereka itu sesat. Beda dengan Tuhanmu di dalam Kolose 2, di situ Tuhanmu justru mendatangkan kesesatan. Nih, 2 Kolose mana sih? Di situ Tuhanmu juga mendatangkan kesesatan tanpa sebab. Nah kalau di Islam itu ada sebab musababnya. 2 Tesalonika 2. Coba kau buka di situ. 2 Tesalonika 2. Ya, kau buka di situ. Coba saya buka ya. Tunggu sebentar. Ayat 11. Di situ dikatakan begini. 2 Tesalonika nomor 2 tuh. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah itu apa ini? Tuhanmu mendatangkan kesesatan itu. Kalau Tuhan kami nggak mendatangkan kesesatan. Tapi orang yang sudah sesat dibiarkan tersesat karena diberi peringatan dia tidak mau, seperti Anda ini. Sudah saya peringatkan Anda tidak mau, maka Allah membiarkan Anda dalam keadaan tersesat. Begitu Bang. Bang Juma, dilanjut Bang Juma. Gitu. Ayatnya bukan bunyinya gitu. Allah menyesatkan gitu. Bunyi ayat itu dari Quran itu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Itu juga. Jadi orang ini tadinya belum sesat lalu didatangkan kesesatan sehingga percaya dusta. Itu di kitabmu. Itu sudah sesat. Mereka sudah tidak mau taat dan mereka tidak mau dengar Allah, baru di mana ayatnya? Di mana? Di begitu? Di mana? Yang sudah kamu baca kan?
Sudah kamu baca di 2 Tesalonika itu? Di mana? Itu Allah mendatangkan kesesatan karena mereka memang sudah sesat. Nggak ada ayatnya, nggak begitu bunyinya. Ikan Dan tentang itulah Israel. sebabnya. Israel itu penyembah berhala. Mereka nggak mau dengerin nabi-nabi. Israel penyembah berhala. Di mana, Bang? Israel penyembah berhala, Bang. Gimana lagi lu nggak tahu dia ternyata. Iya, coba Bang. Di mana Israel penyembah berhala, Bang? Perjanjian lama itu sebelum Yesus datang itu Waduh. Di mana, Bang? Mereka Israel itu penyembah oleh berhala, sebab Bang. mereka kan semua dibuang ke Babel itu karena menyembah berhala. Makanya Allah mendatangkan kesesatan untuk mereka, membiarkan mereka tersesat gitu. Itu. Jadi itu maksudnya, bukan data menyesatkan. Kalau bahasa di Al-Qur'an kan menyesatkan umat orang-orang kafir gitu. Kalau di Islam kan jelas orang-orang kafir itu sudah diberi peringatan, innalladzina kafaru sawaun. Ini saya baca ayatnya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak beriman. Itu penyebabnya, Bang. Terus di dalam jadi Allah membiarkan mereka itu tersesat. Makanya untuk mengerti Al-Quran, aduh ini orang udah ditunjukkan ayatnya. Tapi saya nggak tahu ayatnya di mana, saya lupa. Kemarin saya dengerin tentang penjelasan salah satu teman saya, dia buka ayatnya, saya lupa ayatnya. Cuman bunyinya begini, Allah mendatangkan menyesatkan. Nah itu di kitabmu itu Allah mendatangkan itu. Allah menyesatkan, bukan mendatangkan. Allah menyesatkan. Nah kalau di sini tuh kan mendatangkan orang yang tadinya belum sesat didatangkan kesesatan supaya sesat. Nah ini kan, ini jelas nih ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi ya, mereka percaya akan dusta itu karena Tuhan mendatangkan kesesatan. Tadinya belum sesat dia, tapi ya, begitu didatangkan kesesatan, mereka percaya akan dusta jadinya, Bang. Gimana sih? Nah, bukan gimana orang ayatnya begitu bunyinya. Ayatnya begitu bunyinya. Sudah tersesat, mereka menyembah berhala. Nggak ada, jangan ditambah-tambah, nggak ada bunyi seperti itu, nggak ada. Di ayat di atasnya ada penjelasan. Nggak ada. Ada. Nah dengan nih dari ayat 9 ya, yang dapat menyelamatkan mereka, mana nih dari ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang tidak dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Ya betul. Itu dia. Karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Nah itu. Jadi orang ini tadinya belum sesat, datangkan kesesatan sehingga mereka percaya dusta. Mereka tidak mengasihi kebenaran, berarti mereka sudah tersesat gitu. Begitu. Jadi kalau di Islam itu Tuhan itu mereka membiarkan mereka sesat, ya kan? Karena mereka diberi peringatan tidak mau mengikuti petunjuk, sehingga Allah membiarkan mereka sesat. Kalau di kitab enggak, Tuhan langsung mendatangkan kesesatan. Saya baca ya di dalam ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa pembuatan ajaib, tanda-tanda mujizat palsu, dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, itu jadi Tuhanmu juga yang mendatangkan kesesatan atas mereka. Ini kan ayat 9 dikatakan si pendurhaka.
Lah ya mereka durhaka karena didatangkan kesesatan itu tadi. Ya Pak bilang si penderhaka itu ayat 11 baru dikasih tahu, baru dihukum, kena hukuman Allah itu Allah mendatangkan kesesatan untuk orang si pendurhaka itu, semakin mereka tidak mempercaya dusta, kan gitu. Tidak mempercayai dusta, justru Tuhanmu yang datangkan dusta. Gimana sih ini orang kok dibolak-balik kayak gitu? Si pendurhaka itu percaya adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa pembuatan ajaib, tanda-tanda mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, gitu. Ini juga di dalam 1 Samuel ya, di dalam 1 Samuel 16 dan 14 itu 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah itu ya kan, Tuhanmu memang begitu kelakuannya. Itu hukuman terhadap Saul yang memberontak Tuhan, itu kena hukuman. Artinya Tuhanmu juga yang mendatangkan roh jahat kan? Ya, dia menghukum ya, mereka iya. dengan roh jahat dan membiarkan istilah. Bang Juma mana nih? Bang Juma lanjut Bang Juma. Sepertinya gini, Allah membiarkan Saul itu dirasuki oleh roh jahat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterongnya bagaimana? Kepas, semangat Kepas, ayo. Yuk, apa? Mau nanya apa kamu? Pak De, lanjut. Kepas dari tadi juga pertanyaannya nggak nyambung. Apanya nggak nyambung? Nggak nyambung lah, saya kan monitor tadi. Kayak bangun tidur Kepas ini belum. Nyambung. Pakai toak kali. Nyambung dia sendiri. Malah. Bilang belum sempat saya ngomong. Gimana itu? Itu Gurunda udah monitor apa belum? Salah semua, nggak ada yang benar. Oke, aku tanyalah kau Kepas ya. Apa yang mau tanya sama kamu? Kamu yang nanya. Tadi, iya oke lah. Tadi kan saya tanya tentang itu apa? Yang di mana ya? Yang tentang maut itu. Tadi kamu dengar kan? Dengar. Kenapa manusia hidup dalam maut harus dipindahkan ke dalam hidup? Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Nah, di situ katakan siapapun yang melihat anak dan percaya kepada anak. Kecili dulu TV-mu itu, Bang. Noise, kecil dulu suara TV-mu keluar, kecili dulu. Anak saya itu bukan ya, TV, Bang. itu HP-nya. Barang siapa melihat anak, barang siapa melihat anak dan percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Dia dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Ya, barang siapa melihat anak, dia mendapat hidup kekal. Percaya anak sebagai apa dulu? Ada tertulis percaya anak sebagai Tuhan, enggak toh? Percaya anak sebagai utusan, iya. Oh, iya. Tuh, anak itu adalah Allah sendiri, kan gitu. Aduh mama, mana itu datanya Bang? Itu kan firman Tuhan, firman Allah. Ya kalau anak itu Allah sendiri, ketika dia sujud kepada dirinya sendiri. Ya Allah itu sendiri. Mama yang menjadi manusia. Masa Yesus sujud kepada dirinya sendiri? Gimana? Waktu dia sujud, dia bersekutu dengan
Bapa dan Roh Kudus. Kan dia bersekutu di situ, persekutuan. Ya kan? Terus kalau dia adalah Bapa itu sendiri bersekutu, kenapa dia sujud lagi, Pak? Ya sujudlah. Sujud terhadap sesama mereka di antara Bapa dan Roh Kudus di dalam Ketika dia sujud, diri. Sujud kepada siapa Sebagai itu ketika dia sujud? Sebagai firman dia harus bersujud kepada sumber firman-Nya kan ya. Kepada siapa? Pada Bapa. Bapa lah ya. Kan Bapak bilang Yesus adalah Allah itu sendiri toh? Ya kan dia Mana Allah cerita? sendiri, Bapa juga Allah itu sendiri. Roh Kudus juga Allah itu sendiri. Yesus kan sudah jelas bahwa dalam Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai 35, 36 itu dijelaskan engkau adalah Allah, kata Tuhan itu adalah tentang dirinya sendiri. Yesus bilang. Ngawur, semakin ngawur sih Pas, semakin ngawur. Memang ngawur. Ada Ketika Yesus sedikit ayat kayaknya. 34 Yesus nggak ngomong begitu. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Ini bukan berarti Yesus itu Allah di zaman Taurat, tertulis di dalam kitab Taurat, tidak. Itu tapi maksudnya adalah Musa. Keluaran 7 ayat 1 kau baca. Tapi di situ Yesus membantah tentang apa tuh orang-orang Yahudi terhadap dirinya, yaitu menghujat Allah. kepada siapa firman itu diberikan disebut Allah. Masa dia menjelaskan Bang Kefas, mungkin. Bentar Bang Kefas. Ketika Yesus bentar Bang Kefas. Ketika Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Allah, Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi. Di dalam kitab Taurat kamu itu juga ada orang disebut Allah. Kenapa kamu nggak melempari batu kepada mereka? Mau di kitab Taurat kamu juga ada orang disebut Allah, bukan cuma aku saja yang disebut Taurat Allah. Itu di ayat ini kan di dalam Mazmur pasal 82 ayat 6. Nah, Taurat kok larinya ke Mazmur nih gimana sih? Sejak kapan Taurat itu Mazmur? Aduh. Dia nggak tahu loh. Mazmur pasal 8. Saya tahu Mazmur 82 ayat 6. Saya tahu, Bang. Tapi saya tahu Mazmur 82 ayat 6 itu. Tapi kalau di dalam kitab Taurat masa larinya ke Mazmur? Sejak kapan Mazmur itu Taurat? Mazmur juga kitab Taurat. Wush, ngawur. Gimana sih? Apa yang dijelaskan Mazmur? Itu tentang Taurat kan? Itulah ngaco kitab Taurat namanya. Ngaco, mabuk kau mabuk kau Mazmur kok. Yang mabuk. Bang, kitab Taurat itu kitab Tanakh. Ya. Nevi'im. Ketubim. Terus pengajaran Mazmur itu pengajaran apa? Mazmur ini termasuk Ketubim. Ah, gimana sih? Saya tanya Mazmur itu pengajaran dari mana? Dari Daud. Taurat dari Musa. Daud dari mana? Daud. Aduh, kau campur. Kalau begitu Yesaya Taurat juga, karena di dalam Yesaya juga ada pengajaran Musa kan? Berarti Matius. Makanya berarti Matius juga Taurat. Berarti Matius juga Taurat karena di dalam Matius ada pengajaran Musa. Ah, ngaco nih orang nih, ya masa kan? kitab tahu Kalau Mazmur, bukan dasarnya Taurat. Udah. Kan? Ngaco. Ya, emang ada pengajaran. Kau tengok tuh Taurat itu berapa kitab coba? Taurat itu apa aja coba sebutkan? Hukum Taurat ya ada 36 situ. Yang tentang ngawur. Udah. Namanya ngawur. Males aku ngelawan orang yang nggak punya ilmu gini. Masa Mazmur kitab Taurat? Kamu baru tahu. Kamu kan baru tahu. Bang, ilmumu tidak sampai. Bang. Kamu tidak nyampe. PL itu adalah kitab Taurat namanya sayang. Karena itu pelajaran tentang Taurat. Aduh. Mana ada nabi yang tidak pakai Taurat? Ngawur nih orang nih. Taurat itu ada 5, Bang. Taurat itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau Mazmur itu kitab Taurat, kenapa disebut kitab Ketubim? Saya tanya, adakah nabi yang tidak pakai Taurat?
Semua nabi itu mengikuti hukum Taurat, tetapi yang dia bawa, nih ucapan Yesus nih. Ini ucapan Yesus nih. Kalau memang Mazmur itu kitab Taurat, kenapa Yesus ngomong begini? Jangan kamu sangka aku datang untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus saja membedakan, kau samakan pula, gimana sih? Parah kau ini. Ya para nabi juga kitab Taurat. Aduh, mana dasarnya? Dasarnya mereka mengajarkan tentang Taurat. Asumsi. Coba Ya, kitab para nabi lah. termasuk kitab Taurat itu mana? Mereka ngajarin Mana? sendiri. Dasar apa? Referensi apa yang kau pakai? Esra Kitab Taurat itu kitab para nabi juga Taurat. Kitab Esra mengajarkan tentang Taurat. Yesaya mengajarkan tentang Taurat. Ya udah, Semua yang mengajarkan tentang Taurat. Sekarang apa kitab Matius pun kau harus sebut Taurat. Ya Taurat rohani, secara rohani. Udah Bang Adi mau layani orang gila kayak gini Bang Adi. Saya nyerah Bang Adi. Orang nggak ngerti apa-apa Bang Adi. Males aku. Ya tidak termasuk Taurat. Ya pas, kau boleh lawan aku. Lah ini namanya aja Bible berjalan. Gimana kau mau ngelawannya? Bible berjalan. Tidak masalah. Tapi kan nggak masalah juga gimana? ada kelemahannya. Malah. Suruh belajar dulu Gi. Baru debat suruh belajar dulu Gi. Lo belajar dulu. Masa kitab Mazmur Taurat ini, aduh, bikin malu orang Kristen kau ini. Itu berasal dari Taurat. Begitu. Bikin malu aja lo. Caranya semua berasal dari Taurat. Nggak ada yang berdasarkan pengetahuan sendiri, itu nggak ada, Daud. Coba kamu pelajari kitab Taurat, Mazmur, semua itu berasal dari Taurat. Jadi begini ya, jadi begini Kepas. Ini guru udah belum mau diterka. Jadi begini Kepas. Kok itu mengimani Yesus sebagai Tuhan itu landasannya apa? Tadi kau bilang percaya Yesus, percaya anak manusia, percaya anak pasti akan mendapat selamat. Percaya sebagai apa? Apa ada tertulis percaya sebagai Tuhan? Tidak ada. Karena anak adalah Allah sendiri. Kan di situ di mana datanya? Di mana? Firman Allah telah menjadi manusia. Di mana? Bentar, minta data dulu dong. Tunggal Allah. Berarti anak di sini adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Kau pegang dulu kepalamu, apa demam? Kau lagi sakit, coba kau pegang. Apa agak demam? Jangan-jangan kau sakit nek komal nih, nggak sadar kau bicara. Saya minta data. Kau sehat? Nggak panas kepalamu? Nggak. Kan saya udah kasih data, kamu nggak mau percaya. Di mana itu? Di mana itu? Yesus adalah Allah itu. Kasih. Yesus adalah Allah. Di sini kan dikatakan kau barang siapa percaya kepada melihat anak dan percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal, dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Yohanes apa itu hidup kekal? 24. Apa itu hidup kekal? Baca 17:3 coba, Yohanes 17:3. Inilah hidup kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau satu-satunya, bukan dirinya. Dan Yesus utusan. Kalau Yesus utusan. Di ayat 2 dikatakan bahwa Yesus yang diutus anak Allah. Ya, apakah anak Allah berarti Allah itu sendiri? Iya kan, anak Allah nyambung di Yohanes 1 ayat 14, anak tunggal Allah. Baca itu Roma 8:14. Firman Allah disebut anak tunggal Allah. Firman itu adalah Allah di ayat Yohanes 1 ayat 1. Nah itu udah jelas, semua nyangkut pada jawabannya semua itu. Apakah anak Allah itu adalah Allah itu sendiri? Kalau anak Allah, apakah dia adalah Allah? Ya kan, Allah adalah Allah. Tertulis di dalam Yohanes di mana? 1 ayat 1. Di Roma 8:14. Orang-orang yang ya Allah, orang-orang yang dipenuhi dengan roh adalah anak Allah. Roh Allah adalah anak Allah. Orang-orang berarti banyak. Baca itu di Roma 8:14. Orang-orang yang dipenuhi roh Allah adalah anak Allah. Bukan berarti anak Allah dia adalah Tuhan. Di mana otakmu itulah, ayolah. Ya, dan di mana otakmu juga. Kan sesuai tertulis di dalam Yohanes pasal 1 sampai 8 tuh jelas. Bahwa di mana di situ Yesus anak Allah? Di mana Yesus adalah Allah? Mana tuh di situ? Kasih orang. Di sini Yesus mengaku bahwa Yohanes 10 ayat 36 bahwa Yesus mengaku dia anak Allah.
Kalau anak Allah goblok, bukan goblok ya. Kalau anak Allah kucluk bukan berarti dia adalah Allah. Roma 8:14, anak Allah orang-orang. Yohanes 1 ayat 14. Ih, orang sedeng bener kata Pak D. Kalau kau ini minum obatmu dulu lah. Aku ini sedeng. Kamu harus belajar. Kok nggak nyambung, Bunda? Kamu kok harus sedeng? nyambungnya gitu loh. Kepas. Nyambung-nyambung. Yang gitu. harus belajar tuh Kita kasih data lah biar. sampai Ya, 8. kamu yang mau belajar tapi nggak mau sosokan. Ya nggak sosokan. Nah, Kalau jadi dia Ada ilmunya nih. kalian sih sosokan sih. Sebenarnya kalau Sosokan gimana? kan kalian nggak mau terima kan? Itu kan dikatakan di pengakuan Yohanes 10 ayat 36. Dikatakan bahwa kenapa kamu bilang aku menghujat Allah? Karena aku mengatakan aku anak Allah. Anak Allah di sini nyambung di Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia disebut anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah sendiri. Makanya Yesus menjawab di Yohanes 10 ayat 3-4. Weh, pembohong kau, di mana itu firman adalah Allah itu sendiri, di mana? Pembohong kau, penipu. Firman penipu, adalah Allah itu pembohong sendiri. Ya mana kasih datanya? Pembohong kau, penipu. Udah disebut berkali-kali nggak didengar. Berkali-kali. Berkali-kali aku sudah mengatakan kenapa Datanya nih. Enggak ada yang benar. Ini datanya nih ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, anak Theos. Semua orang yang dipimpin oleh Theos adalah anak Theos. Apakah berarti dia Tuhan? Apakah dia berarti dia Theos? Semua yang dipimpin Semua orang. oleh roh Allah adalah Semua anak orang. Allah. Ya semua orang berarti banyak tuh. Allah. Berarti banyak Tuhanmu. Bukan, itu bukan. Lah di sini semua orang. Yesus itu bukan dipimpin oleh roh Allah. Tapi dia ada nyambung kalau firman yang jadi manusia. Di mana tertulis firman yang menjadi manusia, di mana? Loh, Di mana Yesus adalah firman ampun, menjadi manusia? udah Pakai berkali-kali saya pakai data jelasin, Kepas, kita jangan putar modal dari congor tadi. doang. Pakai Yohanes data. pasal 1 ayat 4, sayangku, Bunda. Di mana di situ Yesus firman mana? Kasih datanya. Kan di Tendang aja dia ke got, nggak ada hotel yang Yohanes sehat. Yohanes 1 Dia lagi ayat sakit 14, ini. Lagi firman sakit, kau telah berobat dulu menjadi manusia, Kau berobat anak dulu. Tunggal Allah. Kau berobat dulu, obatnya itu ya 3 sendok air comberan. Bisa sembuh tuh. 3 kali sehari ya. Ayat 36 Yesus Air comberan mengatakan cocoknya anak dia. Allah, 3 kali anak sehari tunggal air Allah comberan disebut biar kau jelas. sehat lah. Gak nyambung kau Bang ya. Kamu tuh Gak nyambung. di situ Kau gak nyambung. nyambung. Bosen netizen. Hans, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muslim ya. Iya. Apa disampaikan Bang? Cepet Bang ya, apa disampaikan? Kemarin ditendang Bang Juma, masa dibilangnya nabi-nabi itu apa menduakan Tuhan. Kau ini apa? Muslim kok? Songgak lah sama gitu. Bang Juma. Kenapa? Kau apa nih? Kau ini orang sesat? Iya. Kau sesat? Halo, Kau apa? Ahmadiyah? Kau apa ini? Kau sesat? Kau Syiah? Siapa ini? Kau sesat apa? Kau Syiah? Kau Ahmadiyah? Kau apa nih? Saya Muslim. Coba Terus kau apa yang mau bersyahadat. disampaikan? Kau bersyahadat coba. Malam kan ditendang Bang Juma. Kau bersyahadat. Bersyahadat dulu. Dibilangnya nabi-nabi itu syirik, menduakan Tuhan. Ditendang Bang Juma lah, binatang kau, anjing kau katanya. Kau itu yang binatang. Dia pun orang lain. Ini hari ini kenapa banyak orang gila ya? Iya. Gak tahu nih. Itulah Bang Juma semalam ditendang naik hotel itu. Oh, astagfirullahaladzim. Gurunda ditendang. Ya Allah ya Rabbi, Bukan. mohon maaf. Gurunda menendang hotel. Nggak dengar apa saya bilang. Aduh, salah pengertian kita nih. Salah pengertian, Bu. Iya benar, saya ngomong sama dia. Berapa kali tendangannya Bang? Ada sekali kan. Apa aja yang kena? Di situ juga Apa aja yang kena? Lehernya atau pantatnya? Pantatnya disogok. Berapa jahitan? Sekali. Ya udah itu aja Bunda, ikutin. Nggak usah dilawan orang gila mah.
Ya kan Dia menceritakan keadaan Bang Zuma. Kan gitu. Saya kan itu juga itu. Oh, mamanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mohon maaf saudaraku, kita nggak nyambung ya. Adios, Kristen Muslim, saudara. Muslim. Oh, apa yang disampaikan Bang? Yang tolong yang naik Kristen dulu ya, teman-teman saudaraku. Apa yang disampaikan Bang? Cepat. Silakan. Ini Bang Zuma ya? Iya, asli. Oh ya, siap. Ya, semoga Bang Zuma selalu diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Untuk memerangi para kaum kufar itu yang sekarang saya lihat di comal-comal itu semakin merajalela. Kayak di situ dibom-bom dan beberapa komal-komal yang mereka isinya cuma memfitnah, memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran, mempelintir hadis-hadis. Ya, itulah pekerjaan setan. Para teman-teman setan itu ingin menyesatkan umat manusia. Maka semoga tim Bang Zuma dan Akhi, Ukti, segala macam selalu dilindungi oleh Allah dan diberi kekuatan lah untuk bisa memerangi mereka. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi gini Bang, jangankan Al-Quran hadis, pastilah mereka pelintir. Mereka sendiri aja mereka pelintir kok. Kita kan baru saja mendengarkan tadi itu. Kitab Mazmur dibilang Taurat. Ini kebodohan nih. Itulah Kristen itu ya, kalau udah kepepet dia itu tidak segan-segan untuk menipu. Ya, tidak ada literatur manapun yang mengatakan Mazmur itu kitab Taurat. Karena kitab Taurat itu cuma 5. Terdiri dari 613 misfot. Nah, tapi Kristen untuk mempertahankan argumennya, ya mereka itu rela menipu. Mazmur dibilang Taurat, ini dapat dari mana? Jelas-jelas kitab Taurat itu cuma 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang disebut kitab Mazmur. Ya, nanti ada lagi kitab Nevi'im, ada kitab Ketubim. Nah, Mazmur termasuk kitab Ketubim, bukan masuk Taurat. Jadi nggak usah heran kalau mereka memelintir Quran dan hadis, kitabnya mereka sendiri dipelintir-pelintir. Begitu. Bang. Dia bilang gini, Pak De, kecuali dia bilang tanah, nah, masuk tuh semua tuh. Nah. Emang. Masuk kalau kitab tanah. Tapi kalau Mazmur dibilang Taurat, wah ini penipuan. Nggak bener itu. Makanya saya malas ngelayanin orang cuma cari pembenaran, bukan kebenaran. Nah, untuk mempertahankan argumennya dia nipu dengan mengatakan Mazmur adalah kitab Taurat. Itu tipu-tipu. Kalau yang tadi tuh tipu sekaligus dia blow on. Dia nggak ngerti tuh. Dia nggak ngerti namanya. Contoh misalnya Al-Quran dan hadis dia nggak ngerti. Kalau Ketubim itu kan kisah para nabi. Kalau Nevi'im itu bahasa-bahasa suci ya, kayak tadi gitu loh. Ya ibarat kata di sana lah hadis ya, seperti kita. Jadi Yudaisme itu mengenal juga begitu. Di samping firman Tuhan ada juga kisah para nabi. Nabi ini seperti ini begini. Tapi ya alhamdulillah tidak bersanad. Sulit juga dipercaya. Karena mana mungkin ada seorang nabi dibicarakan seperti Lot misalnya itu loh. Masa kayak gitu sama anaknya. Nah itu yang mereka nggak paham sebenarnya. Oke, next kita sapa Kram. Selamat malam lagi. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim Kram. Ini ada Kamarana Muslim apa Kristen? Kamarana dibuka mute-nya. Lama bikin mah. Dia sudah Buddha kan, itu macam dia umur 30 lebih lah. Ini ngapa ngomong sendiri, naik ngomong sendiri. Dus. Kram. Kristen Muslim, sini Kristen Muslim. Ayo ngomong dong kalau naik, saudara. Karamak namanya. Keremes. Silakan ngomong Keremes. Buka mute-nya.
saya tadi naikkan kandung aja dong deh. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik ya, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar tentang Bibelnya sendiri, yang ingin belajar tentang kekristenannya sendiri ya, yang belum paham tentang ajaran Kristen silakan naik ya, khusus buat pendeta, pastor dan biarawati. Kalau untuk jemaat biasa silakan kalau mau berdiskusi yang belum paham tentang Bibelnya silakan. Jadi begitu rata-rata mereka ya, pura-pura on supaya apa? Supaya dia mau berusaha membingungkan kita-kita yang di atas. Tapi enggak lah. Yang di atas ini orang-orang cerdas, sehat walafiat. Tadi dia itu sakit makanya aku suruh minum obat aja dia. Modelnya tipu-tipu ya. Heran aku, bicaranya aja lelet, naik diskusi. Gak usah naik diskusi kalau dia tuh coba-coba, dia nggak tahu siapa yang dihadapin. Sudah jelasin yang dihadapin berjalan. Belum nanti ada Bang Zuma, Bang Handi. Masih juga nyoba. Tadi di komalku itu, aku Ya, kan ini buka ada komal. Ketua. Ketua, selamat siang, Ketua. Assalamualaikum, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Jeneponto, Bunda. Cuman iseng-iseng saja mau naik, Bunda. Jeneponto, keren. Iya, Bunda. Jeneponto, dan saya hanya ingin menyampaikan Bunda kalau ya alhamdulillah Jeneponto ya tidak ada tempat ibadah selain masjid ya Bunda. Itu saja Bunda dari saya dari Jeneponto, Bunda. Nah, dan orang China di situ nggak bisa masuk ini ya Bang ya, buka usaha segala macam. Betul-betul di sana orang-orang asli di sana yang 100% Muslim Bunda. Bener. Siap Bunda. Ya oke. Jadi Bang Ketua. Siap Bang, siap Bang. Kita jarang kuda 4 kakinya Bang ya. Siap Bunda. Jarang kuda 4 kakinya. Nah, jarang itu kuda. Enak Bunda. Iya. Ya makasih Bang. Makasih Bunda. Iya. Bang. Sehat selalu Bang. Siap Bang, siap. Ucapan yang sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebentar. Aduh, mau kutanya di mana? Halo, peta lembu, oten apa Islam? Peta lembu. Terserah maunya. Apa tadi Jeneponto sekarang tugas? Tadi itu orang Jepang. Kalau Muslim tolong disebutkan dari masjid mana? Kayak oten aja dari gereja mana gitu. Kalau di Islam nggak ada ya tanya gitu ya dari masjid mana gitu ya. Ada Pak D. Itu tadi yang dari Jeneponto kalau masih monitor di bawah. Alamatnya di mana Jeneponto? Hari Senin saya mau lewat situ. Siapa tahu kita bisa silaturahim. Ya, tolong diketik di bawah. Gurunda itu mau ke Bulukumba Pak Peta. Saya nggak pernah lihat ada gini Bang Andi Bunda. Masjid Muhammadiyah di Indonesia Barat itu nggak pernah saya lihat kayak gitu ya. Tapi kalau gereja ada gereja Protestan di Indonesia Barat. Nah, gitu ada itu. GPDI. Gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Jemaatnya mereka beda-beda. Mau tahu nggak sebabnya kenapa? Bukan begitu. Karena kalau harus ditanya dari gereja mana. Kenapa? Mau tahu sebabnya? Karena antar gereja itu saling bersaing jemaat. Kalau bukan jemaatnya dia agak sedikit tidak terlalu respect begitu. Itu Bunda. Kalau kita kan ini bebas. Mau sholat Jumat di mana tadi? Saya sama Ferry tadi jalan, ada masjid mampir kan gitu. Kalau mereka enggak, sulit gitu loh. Itu salahnya. Ya, tadi juga saya Jumatan di Masjid Islam Bang Andi. Saya nggak nanya deh Kang.
Masjid Islam. Masjid Islam bagian mana? Bagian tengah. Di tengah. Bunda Mila kok turun? Apa tuh, Oke. Bunda? Lucu-lucuan memangnya. Gereja Pentakosta di Indonesia. Oh. Lucu-lucuan kalian. Kalau Bunda Mila, aku mau nanya Bunda Mila. Bunda Mila dari masjid mana? Saya Masjid Simpang Kidul. Masjid At-Thohir. Di sana masjid apa namanya Bunda? Di luar At-Thohir. negeri? At-Thohir ya. Keren masjid kita mah, gede dari bekas gereja itu. Ya, kalau di sana kan gereja Pentakosta. Di Garut ada gereja Punta Penta. Bunda Oh, iya. boleh nggak pakai di sana kalau ajan pakai pengeras suara keluar? Boleh? Enggak. Kebiasaan Bang enggak Handi ada. itu kalau ada orang ngomong Bang Handi, Pak Peta, ini di bawah Pak Peta, dia tinggal dekat terminal yang tadi. Apa sih? Penurunin Bunda Rama. Bunda Rahma kena apa di pot itu. Bunda Mila, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana? Apinya Sehat nggak semua. mendekat, Bung? Hah? Apinya nggak mendekat? Enggak, udah selesai, udah habis, udah hujan sekarang. Oh, alhamdulillah. Ya, Ya, Rabbal hujan. Alamin. Tenang lah kalau udah hujan. Bunda Rama kena tombak ya? Iya. Iya kayaknya ya. Kenapa ya dia 2 kali loh, tadi buka komal juga kena tombak. Daftar kayak akun gue Bunda. Ini anti tombak ini akun gue. Bang Handi kayaknya nggak pernah kena tombak ya? Enggak, karena saya udah bersahabat dengan teman saya kerja di situ. Pintar. Ajarin dong. Ya gampang Bunda, gampang. Tenang aja, aku daftarin. Gitu ya. Boleh. Oh jadi di sana itu nggak boleh juga ya pakai pengeras suara ya? Enggak, tapi kalau gereja kontang keluntung. Tiap minggu. Tapi udah mulai kurang kok, tenang aja. 2070 habis Kristen di sini. Aduh, Oten, apa salahku Oten? Sebenarnya juga dari cara berbicara Bunda terlalu kencang kali. Iya kali ya. Kita nih orang yang emosi beneran tuh. Berarti Bang Handi itu Makassar paling lembut saya bilang. Bener nggak Bunda Rahma? Masalahnya kalau Bunda Rama begitu naik langsung ngegas. Iya. No, Jadi Bang Handi itu yang paling lembut Bang. Saya perhatiin itu. Tergantung juga Bunda, kalau saya kencang juga kadang-kadang. Tapi ini apa nyelimet gitu loh, nyelimet. Apa namanya bukan Kalau nyelimet? Bang apa Handi namanya? kenceng berarti dia marah bener tuh sama Oten. Kalau dia Iya, kenceng. jarang saya lihat. Oh, suaraku besar. Berarti mic yang besar ku kecilin dulu. Ya Allah. Ya Allah. Bukan masalah mic-nya Bunda, kan gini loh ya. Kalau Bang Handi Bun bahasa Inggrisnya itu apa kecai-cai. Jaksa tuai. penuntut umum saya ku bilang jaksa penuntut. Waktu tua ya Pak. Jadi kalau saya lihat kurvanya ya, itu kan ada batas level suara nih. Ada filter kan, kalau di TikTok tuh ada filter. Kalau sampai terus di situ ke puncaknya durasinya bisa sampai 5 sampai 10 menit tuh. Kena tuh ya. Nah, itu bisa, itu tampak dilaporkan sebenarnya tuh. Gitu ya. Kedua juga kedua adalah bahasa juga yang kita keluarkan, itu juga ada filternya. Dan dia kalau menyala di situ kena jaring, ya itu juga jadi otomatis di sana jaring pengamannya. Itu Bunda. Ini siapa sih yang gulung kertas? Ini yang gulung kertas siapa sih? Waduh. Pejuang. Aku nggak peduli mau kena mau ndak, hajar habis. Bang Dito itu katanya dia diem kena tombak. Dia diem kena tombak. Nah, memang Iya aneh ya. yang Itu naik juga itu kalau tadi kelamaan dia. diam juga kena. Oh. Nah, dianggap ini apa ini kok nongkrong doang kan gitu. Berhala. Ya. Itu menurut Kayak analisa gitu, Bang Handi. enggak, ntar dulu, menurut analisa buku yang saya belum rilis, buku Tatan Sutarman, baca di halaman 24 paling Belum paling dirilis bawah. tapi. Ya, gitu. Iya jangankan kayak gitu, Bunda Rahma nggak naik TikTok, lagi tidur, kena itu
kena. Oh Mama mana Padahal lagi tidur belum naik TikTok itu udah kena loh Bunda Rahma. Itu mah kena bisul itu. Enggak. Tadi itu tukang report tadi itu si Kuculuk tuh. Iya. Pura-pura. Karena tadi dia naik di Kombalku, dia diskusi sama yang lain ya, aku diem, aku moderatori. Kena tuh ke report 2 kali. Makanya dia itu tadi tuh yang ini, yang dia benci dia ini. Oh, pantesan. Pejuang, Kristen Muslim pejuang. Kan saya lembut gak denger dia. Pejuang dolar dia, artinya kalau pejuang dolar itu pahlawan devisa lah dia ini. Oh, Islam itu lah. Bahasa sederhananya bro, pahlawan devisa gitu. Cibun, terima kasih Cibun. TKW ya. Tapi kalau Anda pahlawan devisa kayak Ibu Mila dong. Kali-kali itu jangan dipendam sendiri gitu loh. Berbagilah gitu loh. Nah, Ampun Bang Handi, baru semalam Bang Handi. 2 juta semalam. Masya Allah. Gak apa-apa lah Bang Handi, saya tuh sekarang ini ada was-wasnya sedikit nggak enak gitu loh. Karena apa? Aduh kalau naik di tempat-tempat, maksudnya orang kan menyediakan komal ini kan pulsanya segala macam. Kalau saya nggak ada kontribusi itu, I don't feel good gitu loh, nggak enak gitu loh. Makanya saya cari jalan gimana caranya. Loh, tapi Bun jadi sudah gimana ganti dong, nggak HP-nya. pernah kontribusi. Katanya mau beli HP Indonesia Bun. Jadi belum ada yang datang. Mungkin bulan Maret. Oh gitu. Oh tapi udah pesan Bun ya, sama nomor ya? Sama nomor benar. Cuma belum. Saya mau coba gitu dulu. Saya udah coba buka, ini ada 7 nih account, tapi tetap aja nggak bisa. Di bawah tuh dibilang recharge lagi. Saya mau nanya si Bunda ini yang di Washington tuh siapa? Sumangkun. Nah dia gimana, bisa nggak ngisi pulsa di sini? Kalau dia bisa berarti akun saya yang problem. Memang belum ada teleponnya Bunda Mila ke Bunda Sumangkut? Belum ada teleponnya? Belum ada. Kemarin saya coba ngehubungin belum dijawab. Mungkin dia lagi sibuk kali ya. Jam berapa sekarang di sana ya? Jam 1 pagi. Oh. Cuma malam Jumat biasa, kalau malam Jumat tuh tidurnya besok. Masa sih? Kiper. Suaminya udah bisa ngaji loh. Suaminya udah bisa ngaji loh, Peter tuh. Pinter udah. Ya. Ini ada tiper. Tipex, tiper Kristen Muslim. Tiper. Assalamualaikum, selamat siang. Tipe hanya untukmu. Pernah kata Bang Handi itu imut. Yang justru jadi nyeleh, di mata kami pun mereka menyeleneh. Kalau Bang Edi mau bersandar, kenapa kiamat hari Jumat dikatakan Allah? Mana, jangan ngomong. Sama nanya dulu. Apa yang dimiliki Yesus? Mungkin ada sesuatu yang dibuat sama kita supaya kita kenal bahasanya dia Tuhan. Oh, dia nanti memperkenalkan dirinya gitu. Arti kata mungkin buat mujizat gitu Bang. Suatu apa gitulah pokoknya. Yang wow gitu. Iya. Ya karena konsep tanda-tanda gitu ya, menunjukkan dirinya adalah Tuhannya. Iya, seperti itulah Bang. Silakanlah Hes. Oke, Bang Golan. Iya Kak, ya Bun. Bang Golan ini kalau boleh tahu masih muda kayaknya ya? Masih Bun. Berapa umurnya? Umurnya 30 Bun. Bang Golan tadi kan mengatakan kalau di atas dari surga nanti amnesia ya? Ya istilahnya Bun ya. Istilahnya. Emang Bang Golan dijamin masuk surga? Enggak Bun. Enggak kan? Enggak. Bang Golan dijamin masuk kemana? Aku kalau menurut prediksi aku neraka Bun. Wih, alhamdulillah dia jujur ya Allah. Iya tahu diri. Kabulkanlah ya Allah. Udah jangan Bun. Kata-kata itu adalah doa. Bang, kan kau yang ngomong kata-kata doa. Tapi kan Bang Golan udah tahu Bang Golan bakal masuk neraka. Yaudah kenapa gak mati aja sekarang? Janganlah Bun, masih ada anak-anak jangan ya. Perjuangkan.
Tapi abang mau nggak? Abang itu biar gak masuk neraka, masuk ke surga, mau nggak? Kalau ini hari nggak mau, Bun. Oh, nggak mau hari ini? Enggak, maksudnya mau nggak? Nanti kalau matinya nanti masuk surga, mau nggak? Semua orang pasti mau, Bun. Tapi orang abang enggak, Kristen enggak. Abang mau nggak? Kenapa, Bun? Abang mau nggak masuk surga? Nanti kalau mati langsung masuk surga, nggak masuk ke neraka, mau nggak? Ya jelas lah, Bun. Kalau abang mau, berarti abang harus menuhankan satu Tuhan, seperti dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kalau di dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dijamin masuk surga. Oh gitu, itu bang. Ya. Bahkan Yesus saja, berdoa. Ya. Makanya tadi saya bilang saya nggak masuk surga karena saya tahu diri saya, Bun. Saya kan orang berdosa, Bun. Nah, itu hebatnya Islam, Bang. Islam sekalipun dia berdosa, dia tetap masuk surga. Hebat. Iya. Sekalipun dia berdosa. Ada suratnya, ada ayatnya itu, Bun. Ada di Al-Baqarah. Ada. Sekalipun dia berdosa. Tapi ingat, sekalipun abang berdosa, abang akan masuk surga. Tapi abang, ya kalau abang banyak jahatnya ya ke neraka dulu sebentar. Itu dicuci bersih, baru masuk surga. Nah sementara di Kristen neraka lah selamanya. Iya, Bun. Betul. Ya betul. Dia bilang betul, tepuk tangan. Terus kalau betul, kenapa abang masih bertahan di Kristen? Bertahan karena kita yakin aja, Bun. Yakin apa, abang? Sekarang saya kan manusia biasa, Bun, nggak terlalu fokus ke sana. Oh salah, bang. Justru karena abang manusia biasa, saya juga manusia biasa. Abang punya dosa, saya juga punya dosa. Tidak ada manusia di dunia ini sekarang ini tidak ada dosa. Pasti ada. Hanya saja Allah menutupin dosa-dosanya, menutupin aib-aibnya. Nah, dosa saya tahu saya banyak dosa. Lalu bagaimana supaya Allah mengampuni dosa saya? Saya bertobat, melakukan kebaikan. Nah, kebaikan saya, amal-amal ibadah saya nanti akan saya pertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kejahatan atau dosa yang saya perbuat. Tapi orang abang berbuat baik sedikit atau sebanyak apapun tidak akan ada artinya, bang. Oh gitu, tidak ada artinya. Iya. Yesus tidak pernah menjanjikan surga bagi orang Kristen. Bahkan Yesus tidak membawa Kristen. Yesus tidak mengenal orang Kristen. Gak kenal. Yesus orang apa? Saya juga kenal Kristen. Nggak kenal, abang. Yesus orang apa? Abang tahu nggak Yesus orang apa? Nggak tahu. Yesus itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya, makanya Yesus sunat. Abang nggak sunat kan? Sunat aku, Bun. Wah, sunat. Masya Allah, kalau udah sunat berarti tinggal login. Ya belum ada hidayah, Bun. Hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Ini namanya hidayah. Hidayah itu petunjuk. Dalam saya berbicara, Bang Faro berbicara, Bang Eri berbicara, itu adalah suatu petunjuk buat abang. Itu dia. Mujizat. Mujizat siapa, bang? Pasti. Kalau agama kan, agama kita sekarang kan agama bawaan, Bun. Bukan dari hati kita. Yang agama kita sekarang agama bawaan. Iya. Turunan lah, Bun. Yang membawa Kristen siapa? Turunan lah kayak kan, Bun. Ceritanya nenek saya tadi udah Kristen, mama saya, bapak saya Kristen. Jadi saya ikut Kristen. Agama berarti turunan. Nah, kan gitu. Macam ibu. Kalau agama Islam, bang, itu dari Allah, bukan agama bawaan. Itu dari Allah. Maksudnya? Kalau Islam ini bukan agama turunan, bukan agama bawaan, tapi dari Allah. Makanya dikatakan di dalam Ali Imran nomor 19 itu agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Begini, Bu. Artinya Gini maksud aku gini, kita kan tinggal di Indonesia. Udah, sebelum Indonesia masuk agama, kepercayaan Indonesia kan ada.
Sebelum Indonesia masuk agama, kepercayaan Indonesia ya kayak orang abang kepercayaannya parmalin. Bukan. Apa? Begu. Apa itu? Itu yang menyembah pohon. Itu agama abang. Nah, artinya bukan sekarang agama, kan Bu. abang Bukan agama, kepercayaan. Kepercayaan. Sekarang kan abang agamanya Kristen dan abang sudah dikasih tahu nih agama ini guna. Kan Allah memberikan abang itu, Allah kan memberikan abang akal. Maka akal itu abang gunakan. Saya dulunya Kristen loh, Bang. Ya, Kristen dulunya, Bu. Iya. Orang tua? Orang tua alhamdulillah mama udah Islam, bapak juga alhamdulillah udah Islam. Nenek dulunya? Nenek saya Kristen, opung saya Sintua. Guru SMP dan Sintua. Berarti ibu udah dapat hidayah, dapat mujizat gitulah ya kan? Hidayah itu bukan mujizat, Bang. Hidayah itu petunjuk. Iya, sekaligus lah, sekali berkesinambungan itu, Bu. Mujizat tahu nggak, Abang? Mujizat tahu nggak? Mujizat itu kalau sekarang tuh tiba-tiba abang itu dapat uang 1 M, itu termasuk mujizat. Terus rezeki besar mujizat. Kalau hidayah itu petunjuk yang tidak bisa diukir dengan apapun. Contoh gini, Bu. Ada kejadian teman saya. Ya, ini nyata. Nah, ini nyata nih. Kawan saya Kristen. Ya. Kita kemarin waktu itu gimana ya namanya? Round lah ya kan, touring gitu. Tiba-tiba di tengah jalan kecelakaan ini anak. Kecelakaan, jup, pingsan. Sudah. Waktu dia pingsan, terus 3 jam. Nah, setelah dia sembuh, sadar ya kan, dia jadi agama Islam. Mungkin setelah dia sadar masuk agama Islam. Ada. Iya. Mungkin sama dia datang ya kan. Nah, itu maksudnya. Itu hidayah, Mbak. Itu hidayah. Namanya hidayah. Allah memberikan petunjuk kepada dia atau hidayah kepada dia itu pada saat dia kecelakaan. Itu namanya hidayah. Ya. Nah, mungkin kalau dalam pingsan dia mungkin ketemu, Bu. Kenapa? Mungkin waktu dia ketemu mungkin sama Allah. Enggak mungkin kalau ketemu Allah walau alam lah, hanya dia yang tahu. Tapi biasanya orang kecelakaan itu rasa syukur. Dia itu misalnya kalau saya mengalami itu rasa syukur, seakan-akan saya ini tidak percaya bahwa Allah memberikan saya kehidupan lagi. Dan mungkin pada saat dia kecelakaan, waktu dia tidak menyadarkan diri, Allah memberikan dia hidayah. Mungkin pada saat dia kecelakaan, dia menabrak atau apa, dia di situ diberikan petunjuk. Nah, namanya hidayah itu petunjuk. Bisa jadi, Bun. Nah, itu dia, Bang. Aku bilang tadi, Bang. Tapi hidayah itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Karena setiap hari Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Itu. Terus, kan Allah kasih kita akal. Akal itu dipakai untuk berpikir. Terus maksud Ibu aku kecelakaan dulu lah biar dapat hidayah gitu. Janganlah. Ya enggak loh, Bang, saya enggak kecelakaan, saya jemput hidayah saya loh, Bang, ngerti nggak sih jemput? Iya, nih Bang. saya. Ya udah kalau Pak, ini kan saya berbicara sama Abang nih, kan? Abang berbicara, ini termasuk hidayah, karena hidayah itu petunjuk. Ini termasuk petunjuk, aku kasih tahu, Bang, Tuhan yang sesungguhnya itu Allah. Bahkan tertulis di dalam Yohanes 17:3. Kan saya udah kasih itu petunjuk. Iya, Bu, paham, Bu. Dulunya pun sering belajar sama ustadz-ustadz, Bun. Cuma belum ada hidayahnya gimana? Iya kan? Abang sebenarnya udah dikasih hidayah, tapi abang tidak jemput hidayah itu. Makanya nih, pada saat orang memberikan petunjuk atau memberikan suatu ceramah kepada abang, abang berpikir. Yaudah kalau abang berpikir, coba saya tes, kita uji. Ya udah kalau abang berpikir kita uji ya, kita uji. Sekarang saya uji abang, siapa Tuhan abang? Sementara ini Tuhan Yesus.
Nah, itu artinya abang belum pakai akal abang dengan sempurna. Sementara Yesus aja punya Tuhan. Di dalam Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu kata Yesus. Yesus aja bersyukur kepada Bapa, bukan kepada dirinya sendiri. Bahkan Yesus menanggalkan tangan ke langit. Nah, artinya abang tidak menjemput hidayah abang karena abang belum memakai akal abang dengan sempurna. Tuh, karena Yesus di dalam Bible tidak ada pernah mengatakan bahwa dia Tuhan, tapi utusan. Tuh. Sama seperti Yesus tidak pernah mengajarkan kalian ke gereja di hari Minggu. Nah, abang ke gereja, ayo. Sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan abang ke gereja di hari Minggu? Nggak tahu, Bun. Orang masuk gereja. Kok nggak tahu? Nenek moyang ya kan? Bisa jadi, Bun. Ini kenapa sih nggak tahu bisa jadi, nggak tahu bisa jadi? Jadi namanya turunan, Bun. Apa yang kau tahu bang tentang Bible-mu? Apa yang kau tahu tentang ketuhananmu? Coba cerita. Setahu saya cuma ini aja, Bun. Ya kan macam 10 hukum Taurat, tahu ya kan? Pokoknya yang apa isi dari hukum Taurat itu apa isinya? Yang simpel-simpel aja, Bun. Apa salah satunya? 10 thank you. Udah lupa semua pun. Katanya ini simpel-simpel, sekarang lupa semua. Di dalam 10 hukum Taurat itu yang pertama dikatakan akulah Tuhan Allahmu, kata Bapa. Yang kedua, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Dan yang ketiga, jangan membuat patung menyerupai apapun di hadapanku. Ini yang pertama, ini kata Bapa, akulah Tuhan Allahmu. Ada nggak Yesus pernah berkata seperti itu? Tidak ada. Yang kedua, jangan ada ilah-ilah lain. Lalu kenapa kalian menuhankan Yesus? Padahal Bapak udah kasih tahu, jangan ada ilah-ilah lain atau Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Lalu kenapa ada Yesus? Artinya apa? Kalau abang melakukan 10 hukum Taurat, seharusnya abang melakukannya dengan